Ini ketawa-ketawa aku kawan-kawan yang melihat mereka ini. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan hanya laki-laki yang di surga? Perempuan di neraka. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Atau itu masih belum seberapa. Laki-laki di surga, perempuan di neraka, itu belum seberapa. Kulit hitam di neraka, kulit putih di surga. Coba dulu. Tuhan macam apa kayak gini saudara-saudaraku? Tuhan macam apa? Kalianlah yang berpikir deh, kalianlah yang berpikir. Coba dulu. Ada Tuhan yang mengatakan kulit hitam di neraka, kulit putih di sorga. Coba aku bukakan ya, biar nanti jangan kalian kira aku menghujat ya. Ya jangan kalian kira aku menghujat. Bentar ya. Ketawa aku kawan-kawannya berdebat melalui WA ya. Siapa yang bisa menjawab ini? Bentar ya. Bentar dulu, sabar. Terakhir dia marah-marah kawan-kawan. Palsu itu kata. Itu urusanmu, ku bilang. Itu urusanmu, bukan urusanku, ku bilang. Jadi sebenarnya kawan-kawan, ya maaf saja lah ya. Kalianlah yang berpikir sendiri ya. Coba kelihatan enggak kawan-kawan? Nggak ada yang bisa menjawab ini, belum ada. Mau siapapun tidak bisa menjawab ini. Nah ini nih, baca nih kawan-kawan. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul. Dan memukul bahunya bagian kirinya, kemudian keluarlah keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga, dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka, dan aku tidak peduli. Aku kawan-kawan, bukan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Seperti biasa, ketika yang disampaikan kebenaran maka orang munafik dan orang kafir pasti akan tantrum dan kejam. Unirifa Menampol hadir lagi di channel Unirifa Menampol. Sahabat Bamtri, sahabat Julius Markibas. Mari kita bahas apa yang akan kita saksikan pada kali ini. Ya cukup membahagiakan sih, viral kembali satu video yang ya menjijikan sekali ya, yang selama ini pernah kita perhatikan bahwa tidak akan jera mereka penghujat agama ini untuk menghujat agama Islam, sehingga pada akhirnya apa, mereka mencoba untuk playing victim, tapi apa yang terjadi, playing victim mereka menjadi asbab kita memunculkan para penista-penista agama untuk diangkat dan di-up ke publik. Dan sebelumnya kita intro dulu. Ya mudah-mudahan pulang bertapa kau jadi nabi. Biasanya memang orang pulang bertapa jadi dukun santet. Dukun santet kata dia. Innalillahi, ini orang. Apa maunya nih orang ya? GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh. Berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka, dan aku tidak peduli. Inilah Tuhan yang rasis. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya penista agama Islam yang kemarin kita bahas sudah ada yang melaporkan ke polisi, teman-teman ya. Ini beritanya. Nah, ini sebenarnya harus kita viralkan ya, karena ya bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia itu no viral no justice. Dengan semakin viralnya berita ini maka akan semakin cepat diproses hukum. Ini sudah ada yang laporin nih. Ya tinggal kita Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan YouTuber Dodi Sefriadi, teman-teman ya. Dodi Sefriadi ini adalah salah satu konten kreator dari pihak Islam yang selalu mengangkat isu-isu terkait tentang agama, baik dari internal Islam sendiri ataupun eksternal. Sepakat yang disampaikan Dodi, fenomena sekarang ini adalah di mana kita selalu melihat no viral, no justice. Jadi kita harus viralkan dulu apa-apa yang menurut kita itu harus diusut dan diurus oleh pemerintah ataupun kepolisian, maka biasanya itu akan baru diurus ya. Teman-teman ingat kasus Vina, kasus-kasus yang beredar itu harus viral dulu. Jadi sepertinya kedaulatan keadilan ini ada di tangan masyarakat atau di tangan netizen, teman-teman. Ngeri kawan ya. Jadi netizen, makanya saya punya niat kemarin mau bikin partai netizen, teman-teman. Saya mau jadi ketua parpolnya ya, dan insya Allah akan berdiri partai netizen nih. Kenapa? Saya pikir betul kata Bang Dodi, bahwa no viral, no justice. Kita harus viralkan dulu, baru kita akan mendapatkan keadilan. By the way, anak Batak bakalan viral ini. Menyusul Ratu Entok ya, orang-orang seperti ini memang harus berbondong-bondong ke dalam penjara nih biar dapat makan gratis di penjara ini. Dan kita tahu bahwa si akun bernama Anak Batak ini adalah salah satu orang yang sudah pernah dipidana karena penistaan terhadap agama Islam. Sepertinya dia merindukan masakan atau suasana di bilik jeruji besi ya. Dan sepertinya dia juga ingin bertemu dengan Napoleon. Apa Napoleon sudah keluar atau belum ya? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa viral itu insya Allah menjadi salah satu bantuan kita untuk meminimalisir penghujatan. Jadi netizen, Anda yang typing-typing baik di kolom TikTok, di YouTube, Anda punya konten, itu viralkan. Tidak perlu bernarasi, cukup tampilkan saja biar ini menjadi isu nasional. Biar diskusi lintas agama ini menjadi hal yang disorot oleh pemerintah dan akhirnya akan terbuka terang benderang siapa serigalanya, siapa yang betul-betul bukan serigala gitu loh. Kenapa saya sangat percaya diri dan sangat bangga kalau seandainya ada cyber atau polisi ataupun pemerintah mengusut tuntas, melihat tuntas diskusi lintas agama ini dan menyisir dan mendisiplinkannya. Karena saya orang yang sangat percaya diri bahwa apa yang saya sampaikan itu rule-nya masih di ranah akademik. Seandainya ya, kalau ternyata para ahli mengatakan saya tersandung kasus, saya harus ikut aturan negara, harus kooperatif, nggak perlu kabur ke luar negeri. Artinya saya adalah orang yang masih percaya dengan pemerintahan kita, percaya dengan negara kita, walaupun terjadi pengkhianatan nanti di tengah jalan, itu bukan urusan saya. Effort kita adalah berusaha semaksimal mungkin meminimalisir penghujatan. Nah, tapi kalau memang masih terjadi penghujatan, sama seperti Rasulullah SAW. Beliau menyiarkan Islam dengan cara damai. Beliau menyampaikan keislaman dengan cara baik. Tapi beliau diperangi. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberikan izin berperang. Islam itu begitu teman-teman. Pantang bagi kita memulai. Tapi ketika kita diperangi, kita wajib untuk melawan. Untuk mengadakan perang argumentasi. Kenapa saya katakan wajib? Karena ini bukti kecintaan kita kepada agama Islam. Kata Rasulullah apa? Sampaikan dariku walau satu ayat. Ketika ada pelintiran terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang dituduh seperti anak Batak mengatakan bahwa Rasulullah pura-pura mengawini, maka standar argumentasi si anak Batak harus kita mintai pertanggungjawaban. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pura-pura menikahi? Ya, ini salah satu contoh yang akan kita bahas di sini. Saya kembali ke Dodi Sefriadi yang mengatakan bahwa no viral, no justice. Maka keadilan di Indonesia ini terkait polemik di sosial media berada di tangan netizen. Insya Allah saya berharap netizen, saya akan buka partai netizen ini kalau perlu ya, dan saya akan menjadi ketua parpolnya nih. Kalau ada istilah emak banteng, kali ini emak online ya, insya Allah. Ya jangan Bunda Korla lah ya yang jadi ketuanya ya, saya aja udah. Saya angkat diri saya jadi ketua partai online. Yang mau mendaftar nanti silakan kita buat partai online ya. Mana tahu nanti dari partai online bisa menelurkan gubernur dan presidennya. Amin ya untuk meminimalisir penistaan agama di sosial media. Oke lanjut teman-teman, itu mimpi ya, mimpi itu sekalian besar teman-teman. Mari kita lihat apa yang dibahas oleh Dedi selanjutnya. kita kawal aja bagaimana
ke depannya nanti. Jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Dia pakai nama. Mantap, Masya Allah ya. Kita lihat, kita kawal bersama teman-teman ya. GAPAI Sumut. Saya enggak tahu ini GAPAI ini apa ya. Kita lihat dulu nih GAPAI Sumut. Wah, saya nggak tahu ini informasi-informasi begini ya. Biar saya tahu ini apa. GAPAI Sumut. Ya, kita GAPAI Sumut. Itu organisasi apa? Wakil Sekretaris Umum GAPAI Sumut dalam laporan pengaduan menyebutkan pada Sabtu melihat pengguna akun YouTube Anak Batak. Wah, ini viral banget nih. Waduh, cepet banget kalau Anak Batak, keinginanmu terpenuhi, ya, terpenuhi sudah. Keren Anak Batak, viral juga lama-lama. Kita lihat nih. Banyak sekali ya yang sudah ini ya. Oke. Diduga menista agama, GAPAI Sumut laporkan pengguna akun YouTube. Mari kita cek dulu, kita angkat dulu StreamYard. Teman-teman sudah melihat belum? Oke, kita turunkan dulu Bang Dodi ya. Bang Dodi, bentar nanti kita reaction lagi videonya Bang Dodi. Kita share screen dulu. Oke, ini mantap. Diduga menista agama, GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 ke Polda Sumut. Keren. Selebeo. Ini nih. Ini yang kita tunggu nih, umat Islam yang bersatu padu untuk melaporkan penista agama. Agatha, RK, Jeki Sembiring, Lina Wijaya, Pesideking, Christian Prin. Percaya sama saya teman-teman, satu orang tertangkap dari circle mereka seperti Agatha, kemudian Jiki Sembiring, itu akan terbongkar siapa Pesideking. Dan si Murtadin yang bernama Daniel itu yang pernah merogol atau pernah meniduri si memoto-moto si Putri Sion, itu juga sudah punya bukti-bukti penistaan secara ini ya, dia menggambarkan Allah ya. Dan kalian tahu tidak, dia berafiliasi dengan Fadilah Hafiz dan dia juga bisa ikut terlibat itu. Jadi saya pikir dengan adanya satu orang tertangkap yang lainnya nanti yang menutup muka selama ini yang akun-akun palsu ya, termasuk orang-orang seperti orang-orang Syiah yang kemudian datang-datang menghujat Islam ya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan terciduk bersama. Caranya ya apa? Kita semua bersatu, laporkan hal-hal seperti ini. Mari kita baca beritanya. Oh, sudah ada surat laporannya. Keren banget. Medan, diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 dilaporkan ke Polda Su oleh pengurus gerakan anti penistaan agama Islam GAPAI Sumut. Wisra selaku Wakil Sekretaris Umum GAPAI Sumut telah dalam laporan pengaduannya menyebutkan pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 melihat pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 itu hari tanggal 12. 5 hari yang lalu ya. Melihat pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 yang memposting perempuan anak tiri Allah. Ini. Ini statement ya. Dengarkan ya. Ini statement. Judul ini sangat mempengaruhi seseorang itu didelik atau tidak, kena delik atau tidak. Pertama, ini statement. Statement ini harus ada. Kalau tidak ada terbukti bahwa Allah punya anak tiri, emang kalian pikir Yesus? Kalau Yesus punya bapak tiri, ya datanya ada. Siapa? Santo Joseph. Santo Joseph itu adalah suami dari Bunda Maria. Yusuf itu bukan bapak kandung Yesus. Maka selain bapak kandung ada bapak apa? Bapak angkat, bapak tiri, bapak kepala sekolah, bapak-bapak anak. Pertanyaannya Santo Joseph bapak apa? Bapak tiri. Fix. Baru bisa dikatakan. Kalau perempuan anak tiri Allah itu tidak pernah ada. Karena dalilnya apa? Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah ini fix. Ya minum teh dulu saya ya. Seruput dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Judulnya di sini kita kasih nampak dulu ya. Perempuan anak tiri Allah. Nah ini kurang ajar. Nama Allah dipelintir sama dia menjadi Allah. Ya kan? Dan dia membahas tentang hadis. Judul kontennya itu monolog.
Itu bukan sesuatu yang dijadikan bahan diskusi ya, karena ini tidak mengandung pertanyaan, tetapi lebih ke diksi pernyataan. Jadi makanya saya bilang, mungkin mereka ini jumawa, dikira dengan tertangkapnya Ratu Entok oleh Kapolda Sumut. Saya takutnya begini teman-teman, dikira dia, mentang-mentang Polda Sumut itu Kristen, maka dikira dia bebas bersuara, suka-suka hati bapaknya. Atau gini, yang saya khawatirkan adalah merasa bahwa dia adalah anak Tuhan, maka dunia ini bisa tunduk patuh kepada mereka. Suka-suka hati bapaknya aja hidup. Kalau seandainya dikira dia nanti Polda Sumut hanya akan menangkap penista dari agama Islam, dikira dia mungkin Polda Sumut itu nggak akan tangkap penista dari agama Kristen. Iya kan? Dikiranya mungkin begitu. Jadi bayangkan, nggak lama setelah Ratu Entok diduga menista agama, pelaporan-pelaporan dari pihak Kristen, dia sengaja membuat ini. Dia saya nggak tahu ya ini proses pembuatan. Oh, ini terupnya di akun YouTube Dodi Sefriadi itu kalau tidak salah itu baru ya, baru kemarin ya, baru kemarin. Ini baru beberapa hari ini Dodi Sefriadi. 1 hari yang lalu Dodi Sefriadi ini mengangkat peristiwa ini ya. Dan ternyata si Rudi Simamora ini mungkin merindukan belayan kasih dari Napoleon Bonaparte ya, dengan apa namanya itu, dengan baluran tokai yang pernah dilakukan oleh Bonaparte kepada M. Kucluk ya, penista agama. Dan kalau kita lihat di sini kita perhatikan bersama teman-teman ya, si anak Batak ini ya mencemarkan nama Batak. Kenapa saya katakan mencemarkan nama Batak? Dia mengklaim sebagai anak Batak tapi kelakuannya kayak Dakjal. Nah, ini kita nggak tahu nih, Forum Batak Bersatu akan melaporkan si anak Batak atau jangan-jangan mendukung nih penista agama si anak Batak nih. Nah, ini ya. Kenapa Ratu Entok itu dilaporkan kalau tidak salah sama organisasi atau yayasan atau lembaga yang ada bau-bau Bataknya. Sini kita lihat ya. Forum Batak Bersatu kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. Nah, ini yang mau kita tanya nih. Ya. Di sini si Dakjal Laknatullah ini, nah betul, pemuda Batak. Nah ini kita baca nih teman-teman. Nah ini mantap, ini keren banget ini ya. Di sini beritanya kita baca kembali teman-teman. Kita habiskan dulu baca berita ini ya, biar enak kita. Nah, di menit ke-4 sampai ke-8 dalam narasinya terlapor menafsirkan isi konteks hadis, di mana dalam penyampaiannya itu tidak sesuai dengan standar keilmuan penafsiran hadis dan menista agama Islam. Apalagi terlapor adalah non-muslim yang tidak layak menyampaikan narasi tentang hadis, bahkan terkesan mencemooh. Ironisnya lagi, selain diduga telah menista agama Islam dalam rekaman video tersebut, terlapor yang non-muslim itu juga sesumber mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak bisa menangkap dirinya. Ini nih. Ini yang saya takut, orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, tahu Kapolda Sumut itu Kristen, jumawa kemudian merasa mungkin ada hubungan dengan Polda Sumut, sama-sama Kristen, dia yakin bahwa dia tidak akan dapat ditangkap walaupun memijak-mijak harga diri umat Islam dan agama Islam. Jadi mereka ini mungkin merasa bahwa mereka ini sudah di atas angin. Orang-orang seperti inilah yang harus kita tempeleng teman-teman, tempeleng argumennya ya. Ketika orang-orang seperti ini dibiarkan, ini akan memicu konflik beragama. Ingat kasus 2001 di Poso itu. Kalau ini dibiarkan teman-teman, maka akan nampak nanti bagaimana Kapolda Sumut itu. Apakah Kapolda bisa dicopot? Bisa. Kapolda itu hanya jabatan teman-teman ya. Janganlah mentang-mentang kau bikin namamu anak Batak. Yang melaporkan Ratu Entok itu adalah Forum Batak Bersatu. Kau merasa dapat perlindungan dari orang Batak. Aku pun pengen tahunya. Pertanyaanku, orang Batak akan melindungi kau atau jangan-jangan melaporkan kau? Karena kau gunakan nama anak Batak di situ tapi kau hujat agama Islam. Padahal anak-anak Batak kemarin melaporkan Ratu Entok karena menista Kristen katanya. Sekarang kutanya sama kau. Kau pikir anak Batak? No. Aku bertanya kepada seluruh orang Batak ini ya. Apakah kalian ya? Nih ya, ini dari Tribrata TV ya. Tribrata TV ya. Lugas dan terpercaya judulnya di sini. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Kita baca ya. Bikin gaduh, pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara laporkan Ratu Entok. Dengar. Kalau pemuda Batak ini menginginkan perdamaian, melaporkan Ratu Entok, pertanyaanku cuma satu. Ketika ada akun bernama anak Batak menista agama Islam, satu aja.
kalian support atau kalian laporkan? Mungkin kalian jawab kami biarkan. Karena bukan urusan kami. Bisa jadi begitu ya kan. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi biar kami tahu aja. Biar kami tahu aja. Tapi kuharap pemuda Batak yang bersatu ini janganlah mentang-mentang si anak Batak itu orang Batak kalian bela. Nggak boleh begitu. Ini saranku aja loh ya sebagai putri Minang ya. Aku nggak perlu ngaku-ngaku perempuan bersatu Minang. Nggak perlu. Tapi kuharapkan ketika kalian katanya cinta damai melaporkan orang-orang yang menista agama, tolong adil. Itu pun kalau bisa. Enggak kami tuntut juga nya kalau nggak bisa adil. Nggak apa-apa. Ya, jadi artinya teman-teman di sini kita bisa lihat ya, justru yang melaporkan si anak Batak adalah GPAI, ya, GAPAI, ya, GAPAI, GAPAI. Harapanku sama orang-orang Batak ya, sama orang-orang Batak yang ada dimanapun yang berada ya, ini kan suku ya. Mohon dengan sangat saudara-saudara Batak, orang-orang Batak yang punya harga diri, yang sangat mencintai agamanya. Tolong berlaku adil lah. Kalian melaporkan Ratu Ento yang menista Tuhan kalian. Lalu kalian lihat ada akun bernama Anak Batak. Ingat ya, karena dia pakai suku guys. Jadi si Rudi Simamora ini, akun YouTube-nya itu menggunakan nama Anak Batak ya. Jadi dia menggunakan suku nih. Jangan mentang-mentang dia pakai nama akun Anak Batak, terus dikira kita umat Islam akan takut gitu. Ya. Enggak, kita enggak mau berperang secara suku di sini. Kita hanya bicara si Rudi Simamora ini membawa nama suku Batak. Saya khawatir mentang-mentang yang melaporkan Ratu Ento adalah Persatuan Pemuda Batak, lalu di ACC oleh Polda Sumut yang adalah Kristen misalkannya. Lalu ini orang bisa semena-mena. Nah ini yang kita tidak bisa, Jumawa ini yang nggak bisa kita biarkan. Kenapa? Ini orang akan memecah belah persatuan. Kalau mau diskusi aja bagus-bagus. Ya itu pun kalau mampu. Ya, ini yang saya harapkan nih. Ya, ini bikin gaduh. Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara laporkan Ratu Ento. Jadi yang saya pertanyakan nanti kepada Ketua Pemuda Batak Bersatu, wahai saudaraku Kristen, abang-abang yang berasal dari suku Batak, Horas, aku Unirifah hanya bertanya kepada kalian. Bagaimana pandangan kalian terkait si Rudi Simamora yang mengaku namanya sebagai anak Batak? Apakah kalian akan membiarkan, akan mensupport atau akan melaporkan orang ini karena menista agama dan menista suku kalian? Pertama dia menista agama Islam, kedua dia mengklaim anak Batak tapi menista agama, sementara kalian melaporkan orang yang menista agama, maka sejatinya dia telah menista suku Batak. Ya. Kalau memang kita di sini adalah orang-orang yang fair, berjiwa besar, maka kami juga minta kalian untuk membuka mata kalian, membuka mata bahwa bersikap adil lah. Ya tapi itu nggak apa-apa, nggak perlu juga sih kalau kalian nggak mau melaporkan si anak Batak, biar kami yang melaporkan, biar pihak Muslim aja. Tapi cuman kan setidaknya kan kita bisa tahu lah, nggak cuman orang Islam aja kok ya, yang Kristen pun banyaknya. Cuman kami nggak main lapor-lapor gitu aja. Kenapa? Kami tahunya regulasi di Indonesia ini, iya kan? Ya kan? Nggak mungkin lah kita suka-suka bapak kita aja. Memangnya negara ini punya bapak kita? Nggak bisa. Ketika kita melaporkan harus ada bukti-bukti untuk menunjukkan seseorang itu salah. Kemudian ketika kita merasa bahwa itu adalah kesalahan, maka kan diteliti dulu oleh ahli. Ahli apa? Terkait dengan apa yang dibahas. Kalau itu masalah politik, ahli politik. Kalau itu masalah agama, ahli agama. Nah, ketika kami umat Islam, kalian ancam dengan melaporkan kami karena kami berbicara sesuatu yang datanya ada, faktanya ada, misalkannya, maka kami tidak perlu takut ya dengan ancaman-ancaman seperti itu. Karena saya sekali lagi bilang nih, saya khawatir nih, kesombongan kalian itu ya, kalian yang jumawa-jumawa ya, yang mengancam-ngancam apologi Islam dengan laporan-laporan gitu ya. Saya khawatir kalian itu jumawa karena mentang-mentang kalian mengaku anak Tuhan, ya kan datang kalian ke hadapan kami, oh kami anak Tuhan. Lalu mentang-mentang anak Tuhan, kami harus patuh tunduk kepada kalian. Oh sakit hati kalian bahas Kristen. Oh gitu. Kalau giliran apologet kalian bahas Al-Quran, kami harus sabar karena kami umat Islam. Jadi kalau giliran kalian yang umat Kristen, misalkannya ya kan, oknum Kristen membahas tentang Islam, kami harus bersabar gitu. Kami nggak boleh melaporkan karena kalau kami laporkan, kami umat lapor-lapor katanya. Begitu. Ya, inilah yang nggak bisa, kawan. Ya itu ya, no viral, no justice. Kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Bung Dodi Azevriadi. Ya, padahal nggak semua orang Batak seperti dia, teman-teman ya. Ini termasuk juga. Nah, betul. Ini saya katakan tadi, anak Batak sejatinya menurut bahasa yang digunakan,
Dia sedang menghina suku Batak dengan mengklaim sebagai anak Batak tapi menista agama Islam. Kalau saya pribadi, sayangnya kan saya bukan orang Batak, saya orang Minang. Kalau saya sebagai orang Batak, karena ada orang yang menggunakan nama istilah anak Batak tapi menista agama, saya tersinggung itu. Kalau saya, ya kecuali dia benar ya. Makanya saya bertanya nih kepada pemuda Batak Bersatu, kalian mau melaporkan atau membiarkan atau mendukung nih, ya kan? Nah itu dia yang kita mau pertanyakan teman-teman. Oke lanjut, kita dengarkan Bung Dodi dulu ya. Penghinaan terhadap suku Batak seharusnya ya, karena dia berperilaku buruk lalu. Betul Bung Dodi, sepakat saya dengan Anda. Seharusnya yang dilakukan ini adalah termasuk penistaan kepada suku Batak karena dia menggunakan nama anak Batak tapi dia menista agama, sementara pemuda Batak baru saja melaporkan penista agama. Nah ini yang saya kor-korkan dari tadi Bung Dodi. Saya bertanya nih kepada saudara-saudara kita yang ada di Batak sana, apa di Medan sana ya, dari etnis Batak. Ya itu yang mungkin saya pertanyakan. Bung Dodi lanjut. Membawa nama sukunya gitu ya, padahal nggak semualah orang Batak seperti itu teman-teman. Betul Bung Dodi, sepakat. Tidak semua orang Batak kelakuannya kayak si Bodat ini ya, kayak kelakuan si Rodi Simamora ini ya, si Dajjal Laknatullah ini. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, saya punya teman-teman orang Batak asli dan kami berhubungan baik sampai sekarang ya. Dan bahkan makwo saya itu tinggal di pemukiman di orang-orang Sumatera Utara, itu di tengah-tengah Sumatera Utara, di tengah-tengah orang Batak. Betul kata Bung Dodi, tidak semua orang Batak kelakuannya kayak Dajjal ini ya. Dan saya pasti percaya kok. Saya masih berprasangka baik kalau ada orang-orang Batak yang terbuka mata hatinya untuk melihat bahwa ternyata ada orang yang justru bukan saja menghina agama tapi juga menista sukunya dengan menggunakan nama anak Batak tapi menista agama Islam. Nah, saya berharap nih ya para pemuda Batak Bersatu bisa membuka mata dan juga melaporkan, tapi itu pun kalau mereka mau ya, kan kita juga enggak paksa atau kita juga bisa melaporkan gitu ya. Cuman ya cuman sekedar saran aja sih kan gitu ya. Itu Bung Dodi ya, kita dengarkan Bung Dodi lagi nih. Temennya. Nah, ini beritanya baru ya, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Nah, ini beritanya baru, teman-teman. Betul, kata Bung Dodi. Ini 15 Oktober. Aduh, baru 2 hari yang lalu, guys. Aduh, nggak bisa tidur, nggak bisa makan lah si Rudi Simamora ini. Ini saya bacain dulu beritanya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang singkatannya GAPAI Sumut melaporkan pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam, Senin tanggal 14 bulan 10. Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut, Wisrial, dalam laporan pengaduannya menyatakan bahwa pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 ia menemukan video berdurasi 1 jam 26 menit di akun YouTube tersebut dengan judul, nah ini ada judulnya, Perempuan Anak Tiri Allah. Lah, astagfirullahaladzim. Saya menduga Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia plesetkan namanya menjadi Allah. Ini jelas penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu ya. Di menit ke-4 hingga ke-8 terlapor diduga menafsirkan isi konteks hadis secara tidak tepat dan menista agama Islam. Nah, ya jadi deliknya tuh berlapis teman-teman ya. Pertama adalah dia menafsirkan hadis tanpa menggunakan kaidah ilmu. Yang kedua adalah dia membuat judul bukan pertanyaan tapi pernyataan, di mana judulnya adalah Perempuan Anak Tiri Allah. Dan yang selanjutnya adalah dia tidak ada lawan diskusi ya. Ini bukan dalam ranah dialektika atau diskusi, tetapi lebih ke penghujatan ya, penistaan ya. Dan tidak ada orang Islam di situ yang menjawab ya. Kalau saya lihat videonya ya, tapi nggak tahu apakah ini dipotong atau tidak ya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap si anak Batak ini atau Rudi Simamora ini dengan pasar berlapis ya. Jadi hukumnya enggak sedikit ya teman-teman ya. Apalagi dia ini residivis ya. Dia pernah masuk penjara dan masih dalam keadaan diawasi kalau tidak salah. Tapi ternyata malah berulah enggak lama. Dalam durasi 2 tahun ini dia sudah berulah. Dan kalau ini pun masuk jebol nanti, wah ini anak babak belur ini. Nah ini ada inti pokok persoalannya tuh di sini teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh, ujar Wisrial usai membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut. Nah ini ya,
Yang menjadi masalah dia tuh menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan ya, karena memang dia tidak punya ilmu penafsiran hadis. Dan yang lebih parahnya lagi, dia terkesan mencemooh, tertawa-tawa begitu teman-teman. Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang Nah, ini teman-teman, pertama kalau kita lihat ini tidak ada ini ya, tidak ada umat Islamnya di atas ya. Dan ini monolog. Aduh, pasal berlapis kau lek. Parah kali kau memang. Nggak jera-jeranya kau menghujat. Memang kau. Anak bata. Bukannya kau udah dikasih tahu. Inilah. Ini yang saya khawatirkan ya. Kenapa dia kok berani-beraninya sekarang monolog, kemudian membahas hadis, menertawakan hadis, tidak mengikuti kaidah yang sesungguhnya dan membuat judul tanpa ada pertanyaan di situ. Saya khawatir ini teman-teman karena jumawanya dia, karena dia merasa bahwa dia di backup mungkin saja ya. Saya tidak tahu karena dia bernama anak Batak di situ ya. Karena bawa-bawa anak Batak, saya khawatirnya dia merasa dia di backup sama komunitas dia berada di Medan, mayoritas Kristen, Polda Sumut juga Kristen. Sekarang lagi viral, jadi dia pikir mungkin bisa saja secara psikologi ini adalah opini saya, spekulasi saya terkait orang ini bahwa orang ini sedang jumawa, merasa bahwa dia tidak akan tertangkap dan benar ternyata hal ini juga didukung oleh argumen dia bahwa tidak ada yang akan menangkap dia, kurang lebih seperti itu. Kita simak bagaimana kelanjutan dari reaction video dari Bang Dodi Sefriadi. Menyala bangku. di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Aku kawan-kawan, bukan apa. Coba dulu. Sorry dulu kawan-kawan ya, bukan ketawa mengejek, aku lucu kawan-kawan kurasa. Inilah Tuhan yang rasis. Ini dia kena lagi dia. Pertama teman-teman, sebelum dia mempertanyakan kaidah berfikir, cara memahami hadis tersebut kepada orang Islam, lalu dia menyimpulkan bahwa inilah Tuhan yang rasis. Inilah Tuhan yang rasis. Statement lagi ya teman-teman, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Lanjut. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di surga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan-kawan. Ini juga nih teman-teman, ini kita kupas tuntas nanti nih. Mungkin saya jawab langsung aja ini ya teman-teman ya. Jadi menurut si Rudi Simamora ini adalah keadilan Tuhan itu, kalau di surga ada bidadari untuk laki-laki, maka yang perempuannya juga punya bidadara. Mungkin harapan si anak Batak, kalau seandainya dia yang di surga Islam, dia dapat istri-istri juga dan dia pengen bininya dipakai laki-laki banyak. Ini mamanya dipakai laki-laki banyak. Ini otaknya kotor. Mungkin bisa jadi karena otaknya kotor. Jadi keinginan nafsu yang berlebihan ini keluar dari si anak Batak atau Rudi Simamora ini wajar. Kenapa? Karena dia mungkin saja menganggap bahwa adilnya perempuan itu juga dipakai rame-rame. Mungkin ya. Karena dia mengatakan di surganya Islam yang laki-laki dapat bidadari. Yang perempuan dapat bidadara. Ya ini dia sudut pandang saya. Kalau orang ini seandainya dijanjikan bidadari di surganya Allah. Maka orang ini akan meminta laki-laki untuk meniduri mamanya. Banyak-banyak. Ngeri kali cara berpikir seperti ini. Kotor kawan. Najis ini. Kalau laki-laki banyak istri nggak apa-apa. Kenapa? Itu juga ada dalam Bible. Salomo, Daud, Abraham, poligami. Dan lagi pula memang tidak ada dalil larangan poligami dalam Bible. Bahkan itu disampaikan oleh Martin Luther ya. Tapi kalau orang ini mengatakan Allah rasis karena tidak memberikan perempuan laki-laki banyak, ya ini karena otaknya kotor. Dia berharap mungkin kalau dia masuk surganya umat Islam nanti, mamanya, adik perempuannya, anak perempuannya, istrinya dipakai laki-laki banyak-banyak. Waduh, kok begini cara berpikirmu kawan? Lek. Lanjut, kupikir dah berubahnya kau. Saya pikir dengan masuk penjara dia sebentar, ya kan? Dia berapologet menggunakan kaidah berpikir yang akademis. Minimal kau kuliah dulu kayak aku. Masuk kau ke kampus. Biar tahu kau cara berpikir orang berpendidikan. Ini kau tengoklah. Ya, kau tengok perhatikan mukamu itu. Bukan apa-apa kawan. Kalau mukamu ketawakan nggak apa-apa. Tapi kalau akidah orang kau ketawakan, banyak orang tersinggung. Kalau mukaku, ku ketawakan mukamu, paling mamamu yang tersinggung. Ya kan? Tapi ketika kau menertawakan akidah orang lain, banyak orang tersinggung. Habis kau dilaporkan. Ya, Rudi?
Alah, lanjut. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan paham. Bermodalkan dia nyari hadis di Google, nggak tahu itu hadis beneran atau bukan, yang jelas dia bacain terus dia tertawakan terbahak-bahak, lalu dia simpulkan sendiri bahwa Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu rasis katanya. Astagfirullahalazim. Dari judul videonya aja sebenarnya udah kelihatan ya, itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Dia menuliskan Allah itu mungkin ya dia itu mempleset. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini cepat diproses ya, dan semoga penista-penista agama dimanapun berada bisa diproses dengan cepat, dan kita semua bisa meminimalisir penghujatan dan melakukan diskusi-diskusi yang akademik. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di nanti Unirifa Menampol selanjutnya.